Welcome to MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere. Halo Metro Friends, selamat datang di podcast MMC Hospital, platform informasi dan edukasi kesehatan yang menarik, mudah dipahami dan pastinya seru. Dibawakan oleh para ahli seperti profesor, dokter subspesialis, dokter spesialis, dan juga para dokter yang ada di MMC Hospital. MMC Hospital Podcast hadir sebagai media yang kredibel serta faktual. Gak hanya itu, kita juga bakal mengundang para influencer untuk berkolaborasi dengan para expert kami. Pada episode pertama MMC Hospital Podcast, Dr. Nandi dan dokter spesialis onkologi MMC Hospital, Dr. Farida Briani Sobri akan membahas mengenai diagnosis dan terapi terkini kelainan payudara. Penasaran kan? Yuk kita dengerin. Halo Metro Friends, welcome to MMC Hospital Podcast. Perkenalkan, saya Dr. Nandi yang akan menjadi host pada episode perdana kali ini. Nah, kali ini kita sudah kedatangan Dr. Farida Briani Sobri, spesialis bedah konsultan onkologi. Halo dok. Halo Dr. Nandi, halo Metro Friends. Halo Metro Friends semua, gimana nih Dr. Farida hari ini kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Dr. Nandi baik ya? Baik juga dok, alhamdulillah. Rutinitas masih berjalan seperti biasa ya dok ya? Ya, harus seperti biasa Dr. Nandi, karena kasus kanker tidak bisa menunggu. Wah, benar sekali nih Metro Friends. Nah, karena udah ketahuan nih ya, kita kan pertama sekarang tamunya kedatangan Dr. Farida. Jadi temanya udah bisa kebaca nih. Kita akan membahas tentang diagnosis dan terapi terkini tentang kelainan payudara. Nah dok, sebelumnya selain saya nih dok ya, pasti kan para Metro Friends juga banyak pertanyaan tentang seputar kanker payudara. Baik. Sebenarnya kalau pada kasus kanker payudara dok, kelainan-kelainannya itu seperti apa aja sih atau gejala-gejalanya yang dirasakan pada seorang perempuan? Nah terus gejala-gejala ini sebenarnya bisa nggak sih diperiksain sendiri atau lebih baik periksa ke dokter ya dok? Iya, jadi untuk kanker payudara ini memang cukup unik ya, bahwa ada gejala yang bisa ditemukan atau dirasakan oleh kebanyakan perempuan. Iya memang, tapi sayangnya kalau seseorang perempuan itu sudah merasa atau meraba ada gejala, itu biasanya stadiumnya sudah berlanjut. Nah ini yang penting nih kita tahu, karena gejala itu bisa misalnya berupa benjolan, perubahan pada kulit yang tadinya kulitnya mulus lalu menjadi seperti tebal, pori-porinya kelihatan jelas, kalau dicubit kulitnya tidak mau terangkat, lalu puting yang tadinya menonjol keluar jadi masuk ke dalam, kadang ada keluar cairan dari puting bercampur darah, atau benjolan yang ditemukan di ketiak yang terus membesar. Nah kalau itu ada, memang seorang wanita sebaiknya curiga. Tapi tadi saya bilang, sayangnya kalau sudah ada begitu, seringkali itu sudah berarti kalau memang nanti kita periksa adalah kanker payudara, sudah bukan ada di stadium yang cukup awal lagi. Karena itu seharusnya kita sebagai perempuan tahu bahwa kita harus mulai rajin memeriksakan diri untuk payudara. Nah ini yang kita sebut namanya screening. Jadi screening itu Dr. Nandi, kita sebaiknya memeriksakan diri secara rutin, bahkan sebelum merasakan ada gejala apapun. Kenapa? Karena supaya kalau pada saat screening ditemukan ada kelainan, lalu dokter membuktikan ternyata memang kanker payudara, umumnya itu akan ditemukan di stadium awal. Kalau rajin screening tuh dok ya? Kalau rajin screening Dr. Nandi, nah itu juga ada fase-fasenya tergantung usia. Misalnya kalau pada anak-anak gadis yang baru akil balik, sebetulnya cukup mereka bisa mengerjakan sadari periksa payudara sendiri ya Dr. Nandi. Iya dok. Jadi anak-anak gadis itu dari sejak dia akil balik sudah tahu bagaimana cara meraba payudaranya untuk mendeteksi ada kelainan atau tidak. Cukup sebulan sekali. Berarti edukasinya itu penting juga ya dok ya untuk sadari ya dok? Sangat penting. Itu sebetulnya kenapa saya suka bilang ke sekolah-sekolah. Sekarang kan anak-anak SD aja kadang-kadang udah akil balik ya. Iya dok. Jadi paling tidak SMP, SMA itu edukasi untuk mengerjakan sadari sudah harus diberikan kepada anak-anak itu. Nah nanti kalau sudah 25 tahun disarankan untuk mulai rutin ke dokter setahun sekali. Mulai 25 tahun tuh dok ya? 25 tahun. 25 tahun, 1 tahun sekali. Betul, dan itu sebetulnya cukup pemeriksaan fisik oleh dokter saja. Oh belum yang advance ya dok ya? Dari belum dokter yang lain-lain, kecuali kecuali ada gejala-gejala yang mencurigakan atau
si perempuan yang 25 tahun ini punya faktor resiko. Nah, nanti kita bicara ya belakangan faktor resiko ini ya dok ya. Betul. Nah, ini lanjut masalah screening. Kalau dia sudah 30 tahun, maka disarankan untuk memeriksakan diri ke dokter rutin setahun sekali untuk pemeriksaan fisik, ditambah dengan pemeriksaan penunjang USG atau ultrasonografi payudara. Berarti bertingkat sesuai dengan usia ya dok ya Betul, pemeriksaannya betul. ya. Nah, nanti ketika dia sudah 40 tahun ke atas, barulah kita tambahkan mamografi. Kenapa? Karena data menunjukkan resiko perempuan mulai tinggi untuk terkena kanker payudaranya itu umur 40 ke atas. Tapi nggak berarti yang 40 ke bawah resikonya nggak ada ya dok Nggak ya. ada, cuman memang lebih memang tinggi di 40 tahun ke atas. Betul, resiko masih lebih rendah, mulai ada tapi rendah, 40 ke atas mulai meningkat resikonya. Dan nah ini yang penting diketahui ibu-ibu, para Metro Friends, makin tua usia perempuan, maka makin tinggi resiko terkena kanker payudara. Wah, oke deh dok. Karena itu nggak boleh lewat nih melakukan screening. Ingat loh, kanker payudara belum ada vaksin. Belum ada vaksin ya dok ya. Vaksin. Satu-satunya cara berhasil kita menangani ini adalah kalau sampai ada kasus kanker payudara ditemukan di stadium awal. Stadium awal itu ya kalau mau yang sukses pengobatannya stadium 0, stadium 1. Dan itu umumnya benjolannya belum teraba, belum terlihat atau teraba kelainan apapun. Berarti bisa jadi sudah periksa sendiri di rumah, tidak teraba gitu ya, nggak ada benjolan, tapi padahal ternyata dengan pemeriksaan yang lebih lanjut ternyata ada nih, ternyata gitu ada, ya dok ya. Ternyata ada, dan sebetulnya kalau ditangani dengan benar, jadi pemeriksaannya betul, pengobatannya sesuai standar, itu statistik mengatakan angka harapan hidupnya bisa hampir mencapai 100%. Kalau terdeteksi dari awal. Betul. Ya dok. Untuk stadium 0, stadium 1, angka harapan hidup itu 98-100%. Itu bagus sekali sebetulnya. Tinggi. Nah, nanti kalau dia ketahuannya di stadium yang lebih tinggi, makin tinggi stadium, maka angka harapan hidupnya mulai berkurang. Nah, angka harapan hidupnya kita mungkin perlu jelaskan kali ya, Dr. Nandi, ke Metro Friends. Jadi bagaimana kita berharap pasien-pasien kanker payudara itu bisa berlangsung kehidupannya. Biasanya kita lihat 5 tahun pertama, lalu 5 tahun kedua. Nah, ini sangat bergantung pada saat dia ditemukan pertama kali ada di stadium berapa. Lalu apakah penanganannya, terapinya sesuai dengan standar atau tidak. Gitu Dr. Nandi. Oke dok. Nah ini dok ya, kan tadi katanya misalkan ada masih di stadium awal, bisa jadi periksa sendiri nggak keraba dok. Betul. Berarti saat periksa ke dokter misalkan pemeriksaannya nggak advance, hanya pemeriksaan perabaan, bisa jadi tidak teraba juga bahkan oleh dokter ya dok ya. Betul, karena itu kan kita menyarankan kalau 30 tahun di mana resiko sudah sedikit-sedikit meningkat, tambahkan dengan ultrasonografi. Oh, pemeriksaannya tuh gimana sih dok? Menyeramkan gak sih dok? USG payudara, mamografi itu? Ultrasonografi itu kan prinsipnya kan hanya menggunakan gelombang ultrasound. Pasien berbaring, lalu dokter radiologi akan memeriksa menggunakan alat yang mungkin kita bisa analogikan seperti setrikaan kecil, nggak panas loh ya, masa bentuknya datar lalu digesek di atas badan pasien menggunakan gel supaya licin, itu aja. Gitu aja ya dok ya. Kalau mamografi itu gimana dok? Nah, mamografi ini memang kadang-kadang ibu-ibu nih kalau datang ke kita bilangnya tapi kan sakit dok gitu. Tapi gini, kalau saya tanya, ibu pernah ngelahirin? Pernah dok. Ngelahirin normal? Iya. Nah, ngelahirin normal mah dibanding sama mamografi, sakitnya mamografi nggak ada sepersejutanya bu. Baru ibu-ibu tuh ketawa biasanya ya dok ya. Iya, karena gini loh, mamografi itu kan memang ditekan ya, payudaranya ditekan. Dan tujuan penekanan ini supaya alatnya bisa melihat kalau ada kelainan yang berupa bintik-bintik putih kecil. Itu kalau nggak ditekan nggak akan kelihatan. Nah, inilah yang menyebabkan kita bisa tahu kalau ada cikal bakal kanker payudara bahkan belum berbentuk benjolan. Nah, ditekannya itu bu nggak sampai 3 menit, nggak nyampe. Jadi yang penting posisi udah betul, tunggu sebentar, radiolognya mengambil foto, udah selesai. Tapi saya juga kasih jalan sih, kalau misalnya nih ada pasien yang tapi saya nggak tahan sakit, saya nggak mau sakit, biasanya kita berikan obat penghilang nyeri baik yang diminum maupun dioleskan, dan itu rata-rata mereka akan bilang membantu sehingga tidak perlu takut mamografi. Nyeri
teratasi lah ya Nyerinya dok cukup ya. teratasi. Lagian harusnya mikirnya gini nih Dokter Nandi. Kenapa kita harus takut untuk sakit sebentar yang mungkin 2-3 menit untuk menghindari penyakit yang sebetulnya lebih berbahaya dan mematikan, yaitu kanker payudara. Iya betul. Kan nggak rasional ya, Iya. apalagi pemeriksaannya cuma setahun sekali. Itu yang harus diyakini oleh Metro Friends nih. Oke, jadi mungkin buat para Metro Friends yang masih takut untuk periksa ke dokter, takut mau di USG payudara, takut untuk di mamografi, itu nggak perlu takut sebenarnya ya. Sangat tidak perlu takut. Harus rajin screening karena lebih baik cepat terdeteksinya daripada nanti sudah terlanjur advance di belakang. Betul Apalagi sekali. kalau yang tadi terlihat dari mamografi hanya bintik-bintik kecil, itu mah udah pasti nggak teraba ya dok ya, Sangat diraba. tidak teraba. Jadi benjolan di payudara itu bukan berarti udah pasti bentuknya bakso ya dok ya. Kan Oh, belum. kalau yang diketahui oleh Kelainannya orang-orang kan iya. bentuknya seperti bakso gitu. Iya. Bisa jadi kecil-kecil nggak keraba ya dok ya. Betul. Nanti malah takutnya terlanjur terlambat. Nah sebenarnya dok, di antara semua wanita nih dok, Ya. ada nggak sih faktor risiko tertentu yang membuat wanita tersebut tuh lebih tinggi gitu risikonya untuk terkena kanker payudara dok? Ya, nah jadi ini mungkin yang perlu diberitahukan ke Metro Friends, Dr. Nandi, apa beda penyebab dengan faktor resiko? Karena biasanya kalau pasien terdiagnosis kanker payudara kan nanya ke saya, apa sih sebabnya dok? Nah, penyebabnya sampai sekarang kita belum bisa menunjuk dengan pasti. Lebih karena ternyata kanker payudara itu bisa timbul dari berbagai sebab, berbagai penyebab. Sehingga tidak ada satu yang pasti bisa dikatakan dialah biang kerok masalah ini gitu ya. Nah, yang bisa kita bantu di pasien adalah memberitahu apa sih faktor resiko yang dimiliki para perempuan ini sehingga dia harus waspada. Faktor resiko ini ada yang bisa kita modifikasi, ada yang nggak bisa. Yang nggak bisa contohnya jenis kelamin perempuan, ya kan? Kenapa? Karena laki-laki masih bisa loh kanker payudara, tapi angkanya hanya 1% dari semuanya. Jenis kelamin perempuan ini sudah langsung jadi faktor resiko. Lalu usia. Makin tinggi usia, faktor resiko makin tinggi. Seperti tadi yang mulai 40 tahun ke atas itu resiko mulai meningkat. Kita nggak bisa ubah-ubah itu. Iya. Lalu misalnya punya anak atau tidak, pernah menyusui atau tidak. Karena kalau wanita yang tidak pernah punya anak maupun menyusui, memang penelitian membuktikan resikonya untuk mendapat kanker payudara lebih tinggi daripada yang sudah pernah. Justru lebih baik yang sudah pernah punya anak dan menyusui deh. Betul. Nah, tapi ini mungkin satu ya, saya singgung sedikit. Saya berapa kali ketemu pasien yang sedang hamil atau menyusui, punya benjolan, lalu tidak segera memeriksakan diri, baik karena dia maupun dokter yang merawat kandungannya mengatakan, oh kan kalau hamil menurunkan angka kejadian kanker payudara. Nah, ini pengertian yang harus diluruskan nih ke Metro Friends. Jadi sebetulnya proteksi terhadap kanker payudara dari kehamilan maupun menyusui itu baru timbul sekitar 10 tahun setelah kelahiran anak pertama. Oke. Sementara ya cukup jauh. Dan memang angka proteksinya cukup signifikan. Itu yang menyebabkan kita bilang menurunkan resiko. Tapi yang perlu diketahui justru pada saat seorang perempuan itu hamil atau menyusui, justru resikonya bisa terkena kanker sedang agak meningkat. Saat sedang hamil dan menyusuinya ya dok? Betul. Karena begini, pada saat kita hamil menyusui itu kan sel-sel payudaranya bertumbuh dengan cepat. Nah, pertumbuhan yang cepat itu beresiko ada keteledoran dari sel, sehingga ketika ada sel yang membelahnya salah, dia nggak terlalu menotifikasi. Akibatnya terjadilah kanker itu. Jadi justru pesan saya, kalau ada ibu hamil, ibu menyusui, ada benjolan di payudaranya, ayo segera periksa secepat mungkin. Segera periksa. Belum tentulah nanti kan harus langsung belum kan tentu. Bisa dievaluasi bersama gitu belum ya tentu. dok ya? Iya. Karena sebetulnya ya, semua kasus yang datang ke klinik kita itu yang dengan kelainan payudara pada akhirnya hanya sekitar 10% kok yang terbukti kanker. Artinya nggak perlu perempuan dengan kelainan payudara takut untuk memeriksa. Begitu. Nah, ini faktor resiko. Takut kalau nggak periksa ya dok ya? Betul. Justru kalau nggak periksa, ini saya apa ya? Gitu kan. Terus ya harusnya kan malah bingung nanti. Saya bener nggak nih? Gitu pengobatannya. Mungkin balik ke faktor resiko ya, Dr. Nandi ya. Gimana, faktor resiko lain misalnya yang masih bisa kita modifikasi adalah berat badan. Nah, berat badan yang meningkatkan resiko untuk kanker payudara itu obesitas, jadi kegemukan.
Dalam hal ini kita sarankan indeks massa tubuh itu kalau bisa di ibu-ibu ini kuranglah dari 23. Nah, indeks massa tubuh itu menghitungnya berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Meter ya dok ya? Betul. Lalu yang bisa dimodifikasi lagi faktor resiko, kita bisa menurunkan resiko kanker payudara kalau kita rajin olahraga. Itu penelitian tuh berat badan dan olahraga. Usahakan olahraga seminggu 5 kali, masing-masing 30 menit level sedang. Itu akan menurunkan resikonya. Kalau dari nutrisi dok, ada nggak pengaruhnya dok? Dari makan makanan, lifestyle? Dari makanan tidak secara langsung. Jadi sebetulnya kekhawatiran banyak ya, yang apalagi di WA group, di medsos gitu ya. Jangan makan apa sih, gula, jangan makan daging dan sebagainya. Bakar-bakaran kan ya, biasanya ya betul. dok. Nah, penelitian tidak ada satupun yang membuktikan secara langsung itu merupakan faktor risiko kanker payudara. Justru yang tidak langsungnya gini, otomatis kalau orang kebanyakan makan gula atau lemak, berat badannya kan bertambah. Obesitasnya itu yang jadi faktor resiko. Tapi bahkan beberapa membuktikan kalau pada wanita yang kurus, kalau dia mengonsumsi gula dalam jumlah cukup, itu justru mengurangi resiko kanker payudara. Ada penelitian yang begitu. Jadi sebetulnya intinya bersikaplah balance, seimbang, konsumsi nutrisi yang penting bersih, sehat, halal, secukupnya untuk kebutuhan tubuh kita, ya kan, sehingga kita bisa mencapai kondisi kesehatan yang optimal, berat badan yang ideal. Itu yang lebih penting. Berarti jadi kalau misalkan ada yang nanya sebenarnya bisa nggak sih kanker payudara dicegah? Berarti cara mencegahnya adalah dengan memodifikasi faktor risiko yang ada tadi ya dok. Betul, dan hidup sehat. Hidup sehat. Dok. Nah terus dok ya, kalau misalkan nih sudah ada kelainan, periksa ke dokter, kemudian ada terdapat kelainan dari hasil USG dan mamografi ternyata juga ditemukan ada kelainan. Ya. Nah, langkah selanjutnya tuh biasanya apa sih dok? Langkah selanjutnya yang paling penting adalah pembuktian. Pembuktian. Karena begini, USG, mamografi, pemeriksaan fisik, itu semua sebetulnya hanya menunjang atau membantu dokter untuk mengarahkan apakah kita harus mencurigai sehingga mengambil tindakan yang lebih untuk membuktikan, atau sebetulnya oh ini sih nggak masalah, kita bisa observasi dulu. Nah, kalau kita anggap ini harus kita waspadai, kita harus mengerjakan pembuktian untuk mendapatkan diagnosis pasti. Dalam kedokteran, diagnosis pasti untuk kelainan yang berupa benjolan di badan itu diagnosis patologi anatomi namanya. Patologi anatomi. Betul, biasanya orang singkat PA. Ya, itu dilakukan oleh dokter patologi anatomi. Tapi dokter patologi anatomi tidak akan bisa melakukan ini kalau kita tidak memberikan contoh jaringan. Nah, makanya kita akan masuk akhirnya ke masalah biopsi. Jaringan ini tadi jaringan dari si payudaranya. Jaringan dari tumornya, iya, dari benjolannya, dari benjolannya. Nah, umumnya nih Dokter Nandi, kalau kita ngomong masalah biopsi, 90% akan bertanya hal yang memang sudah umum sekali ada di masyarakat, bahwa biopsi itu katanya dok bikin kanker menyebar. Ya. Biopsi bikin yang tadinya harusnya jinak aja jadi ganas. Ya, banyak ya dok ya persepsi Betul, itu ya dok ya. Kayak membangkitkan harimau tidur gitu ya. Nah, saya akan jawab ini sangat bergantung pada apa biopsi yang dikerjakan oleh dokter tersebut. Kaidah yang berlaku secara umum, secara internasional malah sekarang adalah kalau seorang dokter ingin mengerjakan biopsi, maka kerjakan dengan cara yang sesederhana mungkin, yang invasinya minimal ke pasien, tapi hasilnya akurat. Jadi misalnya nih ada benjolan di payudara, curiga, terus bu operasi ya, langsung main di bius, lalu ditidurkan pasiennya di ini. Itu sekarang hampir udah nggak dipakai lagi di seluruh dunia. Mungkin hanya sekitar 5% kasus yang mungkin akhirnya kita harus begitu. Yang lainnya kita nggak perlu sampai se-ekstrim itu. Nah, ini yang kalau kita di sini di rumah sakit MMC kita lakukan namanya core biopsy dengan guiding atau dengan penuntun USG Dr. Nandi. Jadi sambil di USG ya dok ya? Iya, jadi kuncinya saat mengerjakan kita di-guide atau dituntun dengan alat USG itu.
Karena kita biasanya mengambil massa yang masih kecil misalnya. Dengan USG ini kita masih bisa mengerjakan biopsi untuk massa yang besarnya terkecil itu 0,5 cm, Dr. Nandi. 0,5 cm bisa ya dok ya? Bisa tanpa harus dioperasi payudara pasien di istilahnya disayat sini sayat sana ya. Karena kita dan kerjakannya insya Allah simple sekali. Jadi pasien tidak perlu persiapan yang terlalu macam-macam. Lalu kita kerjakan hanya bius lokal saja. Jadi bius lokal itu ibunya hanya disuntik di area kulit sedikit saja. Lalu kita bikin sayatan yang kecil sekali, hanya sekitar 0,3 cm panjangnya. 0,3 cm betul, ya dok betul. ya? Karena alatnya sendiri itu hanya berupa jarum yang sedikit besar, lebih besar daripada jarum suntik biasa. Oke, tapi nggak sakit karena sudah dibius dulu karena ya sudah dok ya? dibius, jadi nyaman. Pasiennya lukanya kecil, saat dikerjakan tidak kesakitan insya Allah. Pasca pengerjaan pasien bisa langsung pulang dengan resiko perdarahan yang sangat minimal. Dan hasilnya selama dikerjakan oleh operator atau dokter yang terbiasa mengerjakan itu akurasinya 98-100%. Karena akan mendapatkan hasil PA tadi. Betul. Nah, ini sebetulnya yang banyak dikerjakan di negara-negara maju, di institusi penanganan kanker payudara yang terkenal, dan kita sudah mulai terapkan di sini supaya pasien-pasien tidak perlu mengeluarkan resources sumber daya yang berlebihan untuk mendapatkan diagnosis tadi. Jadi nanti kalau misalkan emang ada metrofrens yang mau periksa, kemudian ternyata ada kelainan, bisa dipastikan dengan pemeriksaan core biopsi tadi ya dok ya? Betul. Jadi core biopsi ini tujuannya untuk mengambil jaringan, kecil sekalipun bisa terambil, nanti diperiksakan ke patologi anatomi. Betul. Dan kita juga punya alat lain Dr. Nandi. Selain core biopsi dok? Selain core biopsi kita punya beberapa alat lain, misalnya yang kita baru mulai dari tahun lalu ya. Baru tahun lalu, oke. Kita punya VABB atau VABB, itu Vacuum Assisted Breast Biopsy. Itu kita juga bisa lakukan pengambilan tumor-tumor yang kecil atau untuk diagnosis. Misalnya nih Dr. Nandi, saya ketemu pasien benjolannya lebih kecil dari 0,5 cm tapi mencurigakan. Oke. Nah, itu terlihat dengan USG. Jadi saya masih bisa dong ambil pakai panduan USG. Tapi biasanya kalau lebih kecil dari 0,5 cm itu diambil dengan USG. Penelitian mengatakan seringkali meleset. Nah, untuk itu kita biasa gunakan VABB. Karena kalau terlalu kecil tadi itu ya dok. Jadi gini, VABB itu dok, dia itu jarumnya sedikit lebih besar dari core biopsi dan kelebihannya punya alat untuk menyedot, makanya namanya vacuum assisted. Oh, jadi nanti sebenarnya bukan dibuka-buka tapi cuma pakai jarum disedot gitu ya dok ya? Betul, sayatannya sama dengan core biopsi, tidak lebih besar dari core biopsi, cuman kecanggihan alat ini menyebabkan kita bisa mengambil jaringan lebih banyak sehingga yang kecil tadi insya Allah nggak akan meleset. Dan bahkan kita banyak melakukan VABB ini untuk kadang-kadang kan yang banyak datang ke kita justru yang tumor jinak ya Dr. Nandi. Ya. Tumor jinak yang sebetulnya cukup diambil selesai masalahnya. Nah, yang sering kita lihat itu kan kalau kita sayat dengan sayatan biasa, seringkali pada mengeluh dengan bekas lukanya, skar luka operasinya. Besar ya dok ya? Iya, panjang. Lalu kadang-kadang kalau yang bakatnya keloid jadi nggak bagus estetikanya. Ini diambil dengan VABB ini hasilnya hampir lukanya nggak kelihatan. Padahal itu sekalian mengangkat benjolan ya dok ya? Betul. Jadi VABB ini bisa untuk mengambil sebagian, misalnya hanya untuk membiopsi, untuk diagnosis curiga kanker, atau mengambil utuh total semua jaringan kalau memang kecurigaannya tumor jinak. Berarti udah canggih banget yang VABB ini ya dok? Ya, alhamdulillah. Kalau si sayatan 0,3 cm itu nanti dijahit tuh? Enggak. Jadi core biopsi VABB nggak ada penjahitan. Kecil sekali. Jadi lukanya bisa nutup sendiri tanpa dijahit 3 hari ya, lukanya sudah menutup sendiri. 3 hari ya dok ya? Cepat sekali berarti. Iya betul. Oke, berarti metrofrens semakin inilah ya. Semoga setelah banyak cara untuk mengatasi kelainan payudara. Yang penting jangan terlambat untuk berobat sebetulnya. Jangan takut untuk screening juga ya dok ya? Betul. Oke, nah kalau misalkan nih nanti setelah diperiksa dengan PA ternyata
ganas. Apakah itu harus selalu dilakukan pembedahan dok nantinya? Masih ada jalan yang harus dilalui dulu. Jadi kalau ganas kita harus tahu dulu sifat kankernya bagaimana. Lalu yang kedua stadiumnya ada di stadium berapa? Stadium ini langsung ketahuan juga dari PA itu ya dok ya? Belum Jadi ketahuan. kalau ada PA kita baru bisa tahu misalnya dia ini ganas, oke gitu Ganas kan. atau tidak. Lalu dari penghitungan ukuran kankernya sama melihat ada tidak kelenjar getah bening yang terkena penyebaran di ketiak, itu membantu kita menegakkan stadium. Sama satu lagi kita harus tahu ini sudah menyebar jauh atau belum. Nah, nanti kalau semua pemeriksaan sudah dijalankan, barulah kita bisa menegakkan diagnosis untuk stadium ini. Oh, jadi stadium nanti setelah pemeriksaan yang awal tadi ya dok. Betul. Ya. Dan yang ketiga, Dokter Nandi yang tadi saya belum sebut adalah apa harapan pasien. Jadi di sini diskusi antara dokter yang merawat kanker payudara dengan pasien penting sekali. Karena kita harus mendengar apa sih harapan pasien. Paling banyak nih Dokter Nandi kenapa pasien enggan berobat karena takut kehilangan payudara. Padahal itu sebetulnya udah nggak relevan dengan kemajuan ilmu saat ini, karena dengan pengobatan yang ada sekarang itu seorang perempuan tetap bisa punya payudara. Jadi pengobatan kanker payudara itu sekarang Dokter Nandi disebutnya namanya tailoring. Tailoring itu jadi gini, sifatnya per individu. Ada protokol yang harus kita ikuti, itu tergantung pada stadium dan sifat kanker payudara, tapi pelaksanaannya kita harus mendengar juga apa harapan pasien. Keinginannya gitu ya. Betul, jadi nanti tahapan pengobatannya, teknik pembedahan dan sebagainya akan mengikuti apa yang menjadi harapan pasien pasca dia selesai di terapi kanker payudara ini. Jadi kalau misalkan ada nih pasien-pasien yang tidak mau dilakukan pembedahan dok, itu tetap tergantung lagi kembali kepada stadiumnya ya dok ya? Nah jadi gini, untuk pembedahan, kalau pada kanker payudara sebetulnya kalau dokternya mengatakan ibu ini masih bisa dioperasi, justru itu pertanda bahwa kankernya belum masuk ke stadium lanjut Dokter Nandi. Oh justru lebih baik sebenarnya. Justru lebih baik karena berarti kalau dikerjakan pengangkatan pada sumber kankernya, kita bilang tumor primernya, itu memberikan dia kesempatan harapan hidup lebih baik. Tapi kalau ada pasien, ibu saya udah nggak bisa lagi ada operasi di ibu, itu berarti justru sudah lanjut. Karena kalau sudah lanjut artinya sudah menyebar ke tempat lain, ke organ-organ lain, dikerjakan pembedahan tidak akan memberikan manfaat bagi pasien. Karena juga sudah menyebar ke tempat yang lain ya Betul. dok ya? Jadi mindsetnya sebetulnya untuk pasien-pasien yang begini dirubah sedikit aja. Jangan tidak mau ada pembedahan. Tapi pertanyaannya lebih baik, dok bagaimana pembedahan yang bisa tetap memberikan saya identitas sebagai perempuan merasa lengkap. Tetap punya payudara, tetap nyaman berhubungan dengan pasangan hidup, tidak canggung kalau dengan kelompoknya gitu kan, karena merasa saya kok nggak punya payudara. Harusnya mindsetnya sedikit dirubah seperti itu. Itu juga nanti bisa ada dilakukan tindakan lain ya dok ya. Kalaupun setelah diangkat nanti kita bisa ada pembentukan payudara baru gitu atau ya, kita punya teknik-teknik yang misalnya kita kecilkan dulu kankernya, lalu kita kerjakan pembedahan yang lebih minimal tapi jadi tetap tidak perlu diangkat gitu ya dok ya. Betul, tapi syaratnya tetap memenuhi kaidah onkologi tadi. Jadi kaidah penyembuhan kankernya tidak dikorbankan. Jadi tetap sesuai prosedur ya dok ya. Betul. Oke, nah nanti kalau misalkan pada pasien-pasien yang misalkan sudah dibedah, sudah terambil kankernya, sudah kembali sehat gitu ya. Iya. Apa sih dok yang bisa dilakukan untuk membantu proses pemulihannya? Ya bertahap ya. Jadi sebetulnya kita akan anjurkan pasien untuk mulai hidup sehat, untuk mulai berpikir positif. Itu bahkan sejak dia terdiagnosis kanker payudara. Jadi pertama berpikir positif itu penting Dokter Nandi. Lalu banyak pasien saya yang merasa hidupnya menjadi lebih sehat, teratur dan disiplin justru setelah terkena kanker. Lebih perhatian pada gaya hidupnya, pada apa yang dia konsumsi, pada hubungannya dengan keluarga dan orang-orang sekitarnya, caranya membagi waktu antara pekerjaan dan istirahat. Itu semua sangat mendukung. Dan kalau kita di MMC ini kita kan punya grup survivor Dokter Nandi. Untuk survivor.
Iya betul, yang Yayasan SmartLink Indonesia, teman-teman di MMC ini kan bahkan ditambah dengan teman-teman dari tempat lain juga banyak bergabung. Kita punya grup, kita saling membagi pengalaman, saling membantu. Kadang-kadang kalau ada yang baru terdiagnosis, yang sudah selesai pengobatan, datang untuk menyokong atau mendukung pas temannya mau dioperasi atau apa. Itu akan sangat membantu sekali rasa kebersamaan itu. Bersamaan dari ini ya. Apa dok, waktu itu dokter pernah ngasih tahu saya ada istilahnya penyintas ya dok? Ya, penyintas itu bahasa Indonesianya survivor ya. Jadi orang-orang yang sudah terdeteksi dan sudah melakukan pengobatan gitu kan. Jadi bisa saling memberikan informasi-informasi juga ya dok ya. Betul. Oke. Nah dok, kalau misalkan di salah satu dari keluarga kita nih untuk para Metro Friends gitu ya. Misalkan ada keluarga kita yang terkena kanker payudara. Gimana sih dok cara menyikapinya? Misalkan mendukung keluarga tersebut yang terkena kanker payudara, ada tips-tips nggak dok? Ya, jadi kita harus lihat dari aspek pasien maupun aspek dari caregivers atau yang membantu perawatan pasien sehari-hari. Pada pasien kita akan alami pertama kadang-kadang mereka akan bersifat, kadang ada yang denial, jadi menyangkal. Ada yang marah. Kadang-kadang marahnya marah pada diri sendiri, marah pada sekitarnya, sampai marah kepada Tuhan. Kenapa saya yang sakit? Kenapa nggak orang lain? Saya yang baik kok sakit, dia begini nggak sakit gitu loh. Tapi kalau dia pada dasarnya punya kepribadian atau daya tahan mental yang baik, dia akan terus berkembang sampai akhirnya dia akan sampai pada tahap yang kita bilang tahap menerima. Tahap menerima ini dia pasrah. Dia tahu bahwa ini adalah ketentuan yang di atas, dia mendapatkan sakit, tapi pasrahnya bukannya tidak berobat. Pasrah bisa menerima dia sakit sambil berusaha sekuat mungkin untuk mengobati dirinya. Nah itu untuk pasien. Nah kita harus membantu pasien bagaimana agar dia bisa pada tahap ini pada akhirnya. Kita terima pada awalnya tentu kalau dia marah, dia mempertanyakan dan sebagainya. Tapi lalu kita pelan-pelan bimbing supaya dia bisa masuk ke tahap menerima. Karena justru itu yang membantu dia untuk mendapatkan atau sukses dalam pengobatan kanker payudaranya. Berarti dari diri sendiri itu juga sangat mempengaruhi ya dok, ya tingkat kesuksesan dari terapi kanker payudara ini. Lalu kalau dari caregivers, dari keluarganya, sifatnya harus mendukung. Jadi jangan menyalahkan, jangan lari dari kenyataan. Dan mendukung itu bukan berarti harus membabi buta memberikan saran yang tidak-tidak ya. Karena kadang-kadang keluarganya mungkin maksudnya baik, akhirnya ngasih saran macem-macem yang sebetulnya yang memberi saran sendiri nggak tahu landasannya bener apa enggak. Ya, dengar salah malah ya. Aku dengar tuh di sana di Kalimantan ditemuin apa akar apa. Kamu coba. Aku dengar di sana ada orang bisa ini. Coba. Yang memberi saran sendiri sebetulnya nggak tahu itu betul apa enggak. Akibatnya pasiennya makin pusing. Dan kadang-kadang ini bisa memperlama pengobatan yang benar akhirnya karena dia ragu-ragu dan sebagainya, merasa nggak didukung keluarga untuk mengobati diri, akhirnya menunda yang benar. Dan jangan lupa kanker itu bertumbuh terus. Bisa jadi awal ditemukan stadium 2 karena berlama-lama menunda pengobatan, ketika akhirnya memutuskan pengobatan medis yang betul udah stadium 3 atau stadium 4. Berarti lebih baik langsung datang ke ahlinya ya dok ya. Betul. Dokter spesialis. Dan juga. ini dokter Nandi, jangan sungkan kalau memang pasien ataupun keluarga merasa butuh bantuan profesional seperti psikolog untuk membantu menenangkan diri. Karena itu bukan aib kok, bukan berarti orang yang ke psikolog atau psikiater punya kelainan jiwa. Sama sekali bukan. Kadang-kadang kita semua butuh itu hanya untuk membantu kita melihat masalah dari sudut pandang lain, sehingga bisa membantu kita untuk berpikir dengan cara lain yang akhirnya membantu kita merasa lebih lapang dalam menerima kenyataan. Betul ya para Metro Friends, itu bagus banget nih saran-saran dari Dokter Farida. Jadi kalau misalkan ada keluarga atau Metro Friends sendiri yang merasa kayaknya ada kelainan nih atau apa, boleh didukung, tapi didukung ke jalan yang benar ya dok ya. Langsung konsultasi ke ahlinya, bisa ke dokter spesialis bedah. Nah Metro Friends, itu tadi pembahasan mengenai diagnosis dan terapi terkini kanker payudara bersama Dokter Farida.
bagi Metro Friends yang ingin konsultasi dengan Dokter Farida bisa langsung datang ke Rumah Sakit MMC. Tiap hari apa dok adanya dok? Saya ada hari Senin dan Jumat. Dokter Farida ada di Poli tuh ya dok ya? Iya betul. Ada di Poli setiap hari dan Jumat. Hari Senin dan Jumat. Setiap hari Senin dan Jumat. Nah nanti kalau untuk daftar juga bisa lihat aja langsung cek di website Metro Health MMC atau di Instagram MMC ada nomor telepon dan kontak-kontak yang bisa dihubungi. Yang terpenting harus diikuti terus nih MMC Hospital Podcast untuk mendapatkan informasi dan tips terkini seputar kesehatan. Stay tune and see you. Terima kasih Dokter Farida. Terima kasih Dokter Nandi. Terima kasih Metro Friends. Terima kasih Metro Friends. Nah, itu dia MMC Hospital Podcast episode pertama. Gimana? Seru kan? Semoga informasinya bermanfaat buat kamu. Dan jangan lupa, kalau kamu punya keluhan tentang kesehatan, langsung aja untuk datang ke MMC Hospital. Buat kamu juga yang penasaran dengan topik lainnya, dengerin terus ya MMC Hospital Podcast episode berikutnya. MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere.